Sudah datang? Oke ya. Baik, saudara-saudari, ini akan sekaligus bahan bimbingan khotbah bagi gereja-gereja yang ada di United Evangelist Mission. Tapi kita menghubungkan pada malam hari ini dengan bagaimana kita mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya dalam kondisi sakit. Jadi kita lihat dari kitab Keluaran begitu. Itu saya akan membacakan nanti Ulangan 30 ayat 15 sampai 20 sebagai pembuka pada malam hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapak kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu saat kondisi kami sakit. Kami terus mengasihi Tuhan dan menuruti jalan Tuhan. Kami yakin bukan itu sesuatu yang mudah, tapi kami akan belajar pada malam hari ini menurut kebenaran firman-Mu. Kami akan Tuhan persekutuan kami pada malam hari ini di dalam kuat kuasa dan pertolongan-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara-saudari, saya akan membacakan firman Tuhan dari Ulangan 30 ayat 5 sampai ayat yang ke-20 dikatakan seperti ini. Lihat, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan kesejahteraan, kematian dan kecelakaan. Sebab pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Dengan demikian kamu akan hidup, bertambah banyak, dan berkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana kamu masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan kamu tidak mau mendengar, bahkan kamu disesatkan untuk sujud menyembah kepada ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa kamu pasti akan binasa. Kamu tidak akan hidup lama di tanah yang akan kamu duduki setelah menyeberangi sungai Yordan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Ku perhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, baik kamu maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab dialah hidupmu dan yang membuat kamu lama tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyangmu, untuk diberikan kepada mereka. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pada saat ini mau mengajak kita bagaimana kita mengasihi Tuhan dalam kehidupan ini, bahwasannya sekalipun dalam kondisi sakit begitu, mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya dalam kondisi sakit. Jadi bukan hanya di dalam kondisi sehat kita mengasihi Tuhan, tapi kita harus mampu juga mengasihi Tuhan dalam kondisi sakit. Saudara-saudari, Ulangan 30 ayat 15 sampai 20 yang sudah saya baca tadi itu merupakan puncak daripada khotbah ketiga Musa. Jadi itu merupakan pembaharuan perjanjian gitu. Jadi Musa menempatkan di hadapan umat suatu pilihan yang mendasar antara kehidupan dan keberuntungan atau kebaikan, serta kematian dan kerugian ataupun kejahatan begitu. Jadi saudara-saudari, bisa kita lihat dalam kitab Ulangan ini secara spesifik
bagaimana itu perjanjian itu diulang kembali sebelum mereka masuk ke tanah Kanan, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu itu begitu. Jadi mereka diperbaharui kembali, diingatkan kembali akan janji-janji Tuhan bagi mereka, diulangi kembali. Itulah kitab Ulangan ini, saudara-saudari. Tapi secara khusus kita pada malam hari ini, kita bisa menghubungkan ini di hidup mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya dalam kondisi sakit, kita tetap bisa berbahagia begitu. Kalau kita baca saudara-saudari dalam Ulangan pasal yang ke-28, di situ secara spesifik dirinci bagaimana itu berkat dan kutuk, saudara-saudari. Menyebutkan berbagai penyakit sebagai akibat ketidaktaatan kepada Tuhan. Jadi kita bisa belajar dari kitab Ulangan ini bahwasannya penyakit itu sebagai akibat ketidaktaatan kepada Tuhan. Dan juga saudara-saudari di dalam Ulangan 28 itu dirinci di situ ada berbagai penyakit seperti penyakit sampar, penyakit rang, penyakit demam panas, penyakit bisul ganas di lutut dan paha yang tak tersembuhkan, penyakit kulit atau penyakit kudis dan gatal-gatal, kebutaan mental dan kebingungan hati. Semua penyakit dan malapetaka yang tidak tertulis di dalam kitab Taurat jadi dirinci kembali, dikembangkan kembali di kitab Ulangan dalam pasal 28 itu. Pada malam hari ini, meskipun penyakit seringkali dikaitkan dengan konsekuensi ketidaktaatan, tapi pertanyaan yang sangat penting kita renungkan, bagaimana mengasihi Tuhan saat sakit? Kitab Ulangan ini memberikan beberapa petunjuk penting bagaimana sikap umat Allah di tengah kesengsaraan atau di tengah-tengah kemalangan yang bisa juga mencakup penyakit. Maka ada 4 yang menjadi sikap anak-anak Tuhan saat menghadapi sakit penyakit. Yang pertama, bahwasanya pilihlah kehidupan dengan mengasihi Tuhan secara menyeluruh. Apa yang dikatakan tadi di dalam Ulangan pasal 30 ayat yang ke-15 dan 16 itu, pilihlah mengasihi Tuhan secara menyeluruh. Dan juga ayat yang ke-19 dan 20 tadi diingatkan bagaimana itu bisa kita mengasihi Tuhan secara menyeluruh. Bahwasanya mengasihi Tuhan itu kita bisa mendengarkan suaranya, melakukan perintah-perintahnya, melakukan firman-Nya begitu. Jadi kalau dalam perjanjian lama, bahwasannya mengasihi Tuhan secara menyeluruh itu saat kita taat kepada hukum Taurat, tetapi di dalam perjanjian baru firman Tuhan itu adalah Yesus Kristus, bagaimana kita taat kepada Yesus Kristus, bagaimana kita bisa betul-betul mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita berdasarkan firman Tuhan. Nah itu. Jadi kita kembali merenungkan bahwasannya mengasihi Tuhan itu dalam situasi sakit sangat penting, saudara-saudari, dengan sungguh-sungguh begitu. Yang kedua, bahwasannya saat sakit sudah di tengah-tengah kesengsaraan ataupun kemalangan, mencari kembali kehendak Tuhan di tengah-tengah kesengsaraan itu. Dalam Ulangan 30 ayat 1 sampai 3 dalam teks yang lebih luas, seluruh pilihan hidup dan mati menyatakan jika umat mengambil pelajaran dari kutuk yang menimpa mereka dan kembali kepada Tuhan Allah mereka dengan segenap hati dan dengan segenap juga jiwa.
maka Tuhan akan berbelas kasihan dan mengumpulkan mereka kembali sebagai umat Tuhan. Jadi saudara-saudari, sangat penting di tengah-tengah sakit penyakit itu mencari dan kembali kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan itu, begitu. Maka dalam masa penderitaan yang paling dalam, Israel akan mencari Tuhan Allahnya dan akan menemukan Dia jika ia mencari dengan segenap hati dan jiwanya. Ini menunjukkan bahwa sakit sebagai bentuk kesengsaraan ataupun kemalangan dapat menjadi kesempatan untuk berbalik sepenuhnya kepada Tuhan, mengakui ketergantungan mutlak kepadanya, dan memperbaharui komitmen kasih dan ketaatan, begitu, lewat penderitaan, lewat kesengsaraan yang terjadi itu. Yang ketiga, saudara-saudari, setelah yang pertama tadi kita mengasihi Tuhan, dan yang kedua bagaimana kita kembali lagi kepada Tuhan lewat sakit penyakit ataupun kesengsaraan itu, maka yang ketiga, membiarkan Tuhan menunyat hati kita. Membiarkan Tuhan menunyatkan hati kita. Dalam Ulangan 30 ayat 6 menyebutkan nubuat bahwa Tuhanlah yang akan menunatkan hatimu dan hati keturunanmu. Menunatkan hati berarti membuang segala kekerasan hati atau hati terhadap kesan dan kasih Allah. Ini adalah penjelasan yang konsen dengan sumber yang mengacu pada Ulangan 10 ayat 16 sebagai rujukannya. Ulangan 10 ayat 16 itu secara eksplisit menyebutkan menyunat kulit katan hati mereka. Ini adalah tindakan ilahi yang memungkinkan seseorang untuk mengasihi Dia dengan segenap hati dan segenap jiwa supaya engkau hidup. Saat sakit, saudara-saudari, sunat hati ini berarti menghindari kepahitan, berarti menghindari kemarahan, atau menghindari keputusasaan terhadap Tuhan. Sebaliknya, saudara-saudari, menyunat hati itu adalah proses membiarkan Tuhan melembutkan hati kita, sehingga kita dapat terus mengasihi Dia dan peka terhadap kehendak-Nya bahkan di tengah-tengah rasa sakit. Ini saudara-saudari yang ketiga penting, membiarkan Tuhan menyunatkan hati kita saat kita menderita dalam kondisi sakit. Lalu yang keempat, saudara-saudari, bahwasanya ketaatan yang tulus dari hati. Hidup menurut jalannya secara praktis berarti sebetulnya kita memelihara dan melakukan segala perintah, ketetapan, dan peraturannya. Ini adalah penjelasan yang konsisten dengan sumber yang merujuk pada seluruh hukum dalam konteks Ulangan, yaitu hidup menurut jalannya itu betul-betul kita memelihara dan melakukan segala perintah dan ketetapan dan peraturan-peraturan yang dari Tuhan. Ketaatan ini bukan sekedar tindakan lahiriah, tetapi harus berasal dari hati yang tulus dan kasih kepada Tuhan. Ini adalah konsisten, saudara-saudari, menyatakan dalam kitab Ulangan dengan bertujuan membangkitkan keadaan pikiran yang benar dalam hati umat untuk memelihara perintah Allah, yaitu perasaan kerendahan hati, kasih, dan ketaatan yang rela. Meskipun sakit mungkin membatasi kemampuan fisik untuk melakukan semua perintah mengasihi Tuhan saat sakit, berarti menjaga sikap hati yang taat dan tunduk kepada kehendak-Nya, percaya pada kebaikan dan hikmat-Nya, terlepas dari penderitaan. Saudara-saudari, mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya saat sakit bukanlah tentang menghindari sakit yang mungkin merupakan konsekuensi
dari ketidaktaatan, melainkan tentang menghadapi sakit dengan hati yang sepenuhnya tertuju kepada Tuhan. Ini melibatkan pilihan sadar kita untuk terus mengasihi Dia, mencari di tengah kesengsaraan, dan membimbing Dia mengubah hati kita agar tetap setia, sehingga hidup kita bahkan dalam kelemahan ataupun dalam keadaan sakit tetap mencerminkan kasih dan ketaatan kepadanya. Ini adalah wujud nyata dari memilih kehidupan yang sejati bersama Tuhan. Bahkan ketika berhadapan dengan kerugian fisik ataupun sakit penyakit dengan penderitaan yang kita alami. Saudara-saudari, dalam Ulangan 30 ayat 15 sampai 20 tadi, Musa secara jelas menyatakan, lihatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan serta kematian dan kerugian. Ini adalah ringkasan Musa yang sudah disampaikan sebelumnya di dalam Ulangan 11 ayat 26 sampai 27. Di mana dia mau menekankan kalau seseorang terus memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan, memilih kebaikan yang bersumber dari Tuhan, berarti di situ dia akan bisa juga mengalami keselamatan. Tetapi sebaliknya, ketika dia memilih akan kejahatan ataupun evil, yang dalam bahasa Ibrani disebut ra, merujuk kepada kesengsaraan dan kehancuran dalam kehidupannya begitu. Saudara-saudari, kita akan mendalami lebih dalam apa itu maksud daripada hidup keberuntungan serta kematian dan kerugian dalam firman Tuhan tadi. Keberuntungan, saudara-saudari, ini adalah hasil dari ketaatan kepada Tuhan. Jadi tidak datang dengan sendirinya, tetapi ketika kita sudah memilih hidup dan keberuntungan itu, maka itu terjadi, saudara-saudari, dampak daripada ketaatan kita kepada Tuhan. Kematian dan kerugian, saudara-saudari, yang bisa diartikan sebagai kesengsaraan dan kehancuran. Dalam konteks yang lebih luas, dalam kitab Ulangan ini mencakup berbagai bentuk penderitaan, termasuk penyakit dan malapetaka yang seringkali digambarkan sebagai bagian dari kutuk yang akan menimpa umat jika mereka tidak mentaati atau meninggalkan Tuhan. Misalnya Ulangan 28 ayat 20 sampai 22 dan 28 ayat 35. Secara spesifik menyebutkan penyakit sampar, radang, demam, bisul ganas, dan penyakit kulit yang tak tersembuhkan sebagai konsekuensi ketidaktaatan begitu. Saudara-saudari, pilihan yang dihadapkan, pernyataan, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini. Musa menjumlahkan isi keseluruhan khotbahnya tentang hukum Taurat dalam pernyataan ini. Ini bukan sekedar pengulangan, melainkan penegasan dan penekanan terhadap isi perjanjian dan konsekuensinya. Dan juga saudara-saudari, ini menjadi sebuah sumpah sakral yang mengingatkan umat untuk setia kepada Tuhan dan memperbaharui perjanjian. Musa menyerukan dalam ayat yang ke-19 tadi, langit dan bumi sebagai saksi atas pilihan hidup dan mati yang dia ajukan kepada mereka begitu. Tindakan Musa menghadapkan pilihan ini kepada Israel menunjukkan bahwa hukum Tuhan itu hidup dan berkuasa. Ia akan terbukti menjadi kuasa hidup atau mati bagi seseorang tergantung pada sikap mereka terhadapnya. Tuhan telah menyatakan kehendaknya dengan jelas sehingga umat tidak memiliki alasan untuk mengabaikannya. Jadi tergantung kepada pilihan
yang dihadapkan kepada umat itu begitu. Kalau dia memilih untuk mentaatinya, maka disitulah terjadi kehidupan. Tetapi kalau dia mengabaikan, maka di situ terjadi, saudara-saudari, kesengsaraan di dalam kehidupan ketika mereka nantinya masuk ke tanah Kanan. Kondisi untuk memilih hidup dan keberuntungan, saudara-saudari, bagaimana betul-betul mengasihi Tuhan, yaitu dengan ketaatan yang tulus dari hati. Bukan hanya tindakan lahiriah, saudara-saudari, tapi ketaatan ini adalah tujuan dari seluruh pendidikan dan disiplin yang Tuhan berikan kepada Israel. Jadi, saudara-saudari, target juga yang pertama adalah ketaatan yang tulus itu betul-betul menjadi murid. Pemuritan itu, saudara-saudari, di dalamnya ada ketaatan yang tulus. Dan juga, saudara-saudari, kondisi untuk memilih itu hidup dan keberuntungan itu betul-betul menyunatkan hati mereka, yaitu membuang kekerasan hati, ketidakpekaan terhadap kasih Allah, agar mereka dapat mengasihi Dia dengan segenap hati dan segenap jiwa, sehingga mereka akan hidup. Ini adalah tindakan yang ilahi yang memungkinkan umat untuk mencapai kasih yang sejati. Saudara-saudari, hasil dari ketaatan untuk memilih hidup dan keberuntungan itu, saudara-saudari, hidup dan umur panjang di tanah perjanjian. Konsep ini diulang berkali-kali dalam kitab Ulangan sebagai hasil dari ketaatan. Jadi, saudara-saudari, maka yang pertama sebetulnya yang harus kita pilih dalam hidup ini, hidup dan keberuntungan itu, bagaimana kita bisa betul-betul taat, betul-betul menjadi murid Tuhan, betul-betul kita menjalani hidup ini dengan disiplin yang bersumber dari Tuhan. Jadi kalau dikatakan dalam perjanjian lama itu adalah teokrasi, semuanya berpusat kepada Tuhan, Tuhan yang mengatur begitu. Saudara-saudari, kondisi untuk menghadapi kematian dan kerugian, yaitu dalam ayat yang ke-17 dan 18 tadi. Jika Israel membelot atau pergi terseret kepada penyembahan berhala dan tidak mendengarkan suara Tuhan, maka mereka akan binasa dengan cepat dari tanah yang akan mereka miliki. Penyembahan berhala dianggap sebagai akar yang menghasilkan racun yang membawa murka Tuhan, akan berasap dan menyebabkan mereka mengalami kehancuran. Dalam Ulangan 28 secara rinci menguraikan bahwasannya kutuk yang akan menimpa bangsa Israel jika mereka tidak menaati, termasuk penyakit, saudara-saudari, kelaparan, perang, kehancuran, dan juga pembuangan di tengah-tengah bangsa lain yang berlawanan dengan keberuntungan. Penderitaan dan kesengsaraan atau termasuk sakit adalah konsekuensi alami dan pemberontakan dan ketidaksetiaan yang pada akhirnya adalah penolakan terhadap kasih Tuhan. Saudara-saudari, kalau kita melihat tadi Ulangan 30 itu, pilihan itu harus sadar untuk tetap setia mencari Tuhan di tengah-tengah kesengsaraan ataupun di tengah-tengah sakit penyakit begitu. Membiarkan Dia membentuk hati kita agar kita tetap taat. Ini adalah inti dari memilih kehidupan yang sejati bersama Tuhan, bahkan di tengah-tengah sakit penyakit atau di tengah-tengah penderitaan. Musa bertujuan untuk membangkitkan kerendahan hati mereka, hati umat itu begitu. Musa mau supaya mereka betul-betul hidup di dalam kasih. Musa mau, saudara-saudari, supaya mereka memiliki ketaatan yang rela dalam hati umat. Menghancurkan kecenderungan pada kesalehan lahiriah dan pembenaran diri yang melekat pada sifat manusia, saudara-saudara. Jadi manusia itu lewat kitab Ulangan tadi mau diarahkan bagaimana supaya betul-betul rendah hati, betul-betul hidup mengasihi Tuhan, betul-betul taat
hanya kepada Tuhan saja begitu. Kasih kepada Tuhan ini saudara-saudari harus berjalan dalam keseharian, bukan hanya di dalam waktu tertentu begitu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa dan kekuatanmu. Itu perjalanannya saudara-saudari setiap hari. Ketika engkau duduk, ketika engkau mau tidur, ketika engkau bangun, dan ketika engkau berjalan-jalan. Jadi mengasihi Tuhan itu dalam keseharian kita. Itu yang menjadi prinsip esensialnya. Jadi tidak hanya dalam waktu tertentu dan bahkan pun saat mau memberikan keputusan-keputusan, tetap juga saudara-saudari dilihat di situ bahwasannya kita mengasihi Tuhan. Kekuatan saudara-saudari bahwasannya ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan bisa menikmati kesejahteraan yang bersumber dari Tuhan. Tapi Musa juga menjelaskan bahwa memberitakan hukum berarti menghadapkan umat kepada pilihan hidup dan mati, keselamatan dan kehancuran dalam ayat yang ke-15-16 tadi. Hal ini karena hukum itu sendiri sebagai firman Tuhan, hidup dan berkuasa, dan akan menjadi kekuatan yang membawa kehidupan atau kematian, tergantung kepada sikap yang seseorang terhadapnya. Bisa kita baca itu di dalam kitab Ulangan 32 ayat 47. Ini juga saudara-saudari memperingatkan umat Tuhan itu supaya jangan murtad ataupun tersesat kepada penyembahan berhala sebagaimana yang sudah disinggung sebelumnya di dalam Ulangan 4 ayat 19. Ini merupakan bahaya yang digarisbawahi oleh Musa yang akan membawa kepada kerugian atau kejahatan jikalau saudara-saudari memilih akan kematian. Itu bukan kehidupan. Saudara-saudari, Musa bersumpah atau saudara-saudari mengikat umat itu supaya betul-betul setia kepada Tuhan. Kembali saudara-saudari, ini merupakan pembaharuan perjanjian yang telah diadakan di Horeb. Tindakan ini menjadikan perjanjian tersebut menjadi urusan hati dan kehidupan. Kembali saudara-saudari dalam Ulangan 30 ayat 19, Musa memanggil langit dan bumi sebagai saksi. Serupa dengan apa yang dia lakukan di dalam Ulangan 4 ayat 26. Hal ini menambah keseriusan dan bobot pada keputusan yang harus diambil Israel. Menunjukkan bahwa pilihan mereka memiliki konsekuensi yang universal dan disaksikan oleh seluruh ciptaan bahwasannya mereka betul-betul memilih Tuhan yang bisa membawa kehidupan bagi mereka. Alam pun turut bersaksi begitu. Saudara-saudari, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini kita mengerti bahwasannya panggilan Tuhan itu bagaimana supaya kita memperoleh kehidupan dan hidup menurut jalannya. Musa mempertegas itu di dalam Ulangan 30 ayat 15 sampai 20 tadi. Bagaimana umat itu betul-betul rendah hati, penuh kasih, dan juga taat, dan bahkan betul-betul rela sepenuh hati melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu begitu. Cinta Tuhan sebagai kondisi kehidupan sejati. Itu saudara-saudari bukan hanya sekedar metafora, melainkan kondisi yang fundamental untuk kehidupan dan umur panjang di tanah perjanjian itu gitu. Prinsip yang sangat esensial dalam ketaatan itu, bahwasanya menegaskan kasih ditempatkan sebagai prinsip yang sangat mendasar mengasihi Tuhan itu dalam kehidupan umat manusia itu. Mengasihi Tuhan haruslah betul-betul punya komitmen yang amat dalam, melibatkan semua pikiran, emosi, dan kehendak.
Dan terakhir, saudara-saudari, kita berani membiarkan Tuhan mensunat hati kita. Itu adalah tindakan yang ilahi, yang memampukan umat untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati jiwa, sehingga mereka dapat mencapai kehidupan yang sejati. Ini melibatkan pembuangan kekerasan hati atau ketidakpekaan hati terhadap kasih Allah, yang tanpanya rasa takut dan kasih yang sejati adalah mustahil bagi orang yang memilih kematian itu. Biarlah saudara-saudari melalui firman Tuhan yang sudah kita renungkan tadi, bagaimana kita mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya dalam kondisi sakit pun, kita betul-betul mau mengasihi Tuhan dan mempraktekannya dalam hari-hari kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan firman yang sudah kami renungkan pada malam hari ini, mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya adalah menjadi suatu ketenangan, kedamaian bagi kami. Kami betul-betul mengetahui bahwasanya kami mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalan Tuhan dengan penuh tanggung jawab dalam hari-hari kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwasanya Tuhan yang sudah memberkati bangsa Israel di tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya, dan itu juga akan kami nikmati dalam kehidupan ini jikalau kami betul-betul taat dan mengasihi Tuhan. Inilah Tuhan yang menjadi doa dan harapan kami. Biarlah firman-Mu ini menjadi firman yang hidup di tengah-tengah kehidupan umat manusia yang betul-betul mau percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.